Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin baru buka suara usai heboh dugaan malpraktik operasi usus buntu terhadap CY, pelajar 14 tahun di Palembang. Tidak hanya terkait dugaan malpraktik operasi usus buntu yang dijalani CY, pihak rumah sakit juga menanggapi somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum dari orang tua dari CY. Hal itu disampaikan oleh PLT Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang RSUP MH Palembang, Dr. Marta Hendri, yang menyampaikan pihaknya akan mencari jalan tengah permasalahan tersebut dengan pihak orang tua CY. Lebih lanjut, untuk saat ini kondisi dari CY sudah menunjukkan tanda-tanda membaik. Bahkan ia menyebut CY sudah dapat duduk serta buang angin, yang menurutnya itu menandakan usus dari CY sudah lebih baik. Pasca viralnya dugaan malapraktik yang dilakukan oleh tim kedokteran RSUP MH Palembang, Dr. Marta menyampaikan bahwa pihaknya langsung melakukan evaluasi, memeriksa kembali laporan medik dari CY yang diakui awalnya mendapat diagnosa mengalami usus buntu, yang ternyata sudah terjadi peradangan karena adanya kebocoran, namun masih pada area lokal yang beruntung masih cepat ditangani sebelum melebar ke seluruh perut. Kondisi ini terjadi karena jika meradang akan ditutupi oleh selaput perut. Disampaikan operasi pertama baru dilaksanakan pada 1 Februari 2023 ini yang bersifat darurat atau emergensi. Berdasarkan literatur OS, dengan korporasi dokter yang menangani langsung mengambil sampel nanah agar dapat diketahui jenis nanahnya. Hingga akhirnya pihak rumah sakit pada tanggal 7 Februari 2023 kembali melakukan operasi kedua. Sementara itu, kuasa hukum orang tua dari CY, Muhammad Nopel Suwa, menyampaikan anak dari kliennya dapat kunjungan dari pihak manajemen RSUP Muhammad Hasan Hussein Palembang pasca mencuatnya pemberitaan ini. Diberitakan sebelumnya, pasien berinisial CY melalui kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Bima Sakti Palembang melayangkan surat somasi terhadap RSUP Muhammad Husin Palembang. Teman kalian dari media cetak, elektronik, atau media lainnya ya. Jadi kami di sini ingin menjelaskan misalnya kasus yang mungkin sudah beredar di TV atau di media cetak elektronik. Jadi tentang kasus seorang 12 tahun yang dioperasi itu kemudian diberitakan ada kebocoran ya, sehingga dia melakukan operasi kedua. Jadi kami informasikan di sini bahwa setelah kami selidiki, setelah kami juga dokter yang melakukan tindakan dan kami lihat dari rekam medik juga dari operasi pertama. Jadi kami di sini mengambil kesimpulan bahwa memang pada saat diagnosa pertama itu memang peradaan appendix kemungkinan operasi itu suspek operasi jadi di muka awal karena pasien ini datang setelah 3 hari gejala. Biasanya appendix itu lebih dari 2 hari itu biasanya ada kebocoran ya, atau perforasi bahasa dokternya, bahasa awamnya itu bocor. Bocor itu ada yang apa namanya? Appendix itu seperti tabung kecil di ujung usus ya. Appendix itu buntu bahasa kitanya. Tabung kecil yang ada rongga di dalamnya. Pada saat dia meradang, dindingnya ini bisa aja bolong, bocor, sehingga kotoran di dalam keluar. Nah, appendix ini sebenarnya kalau dari ilmu kedokterannya, jadi kalau dia meradang dia akan ditutupin oleh namanya omentum, selaput perut ya. Jadi tubuh kita tuh mempunyai mekanisme pertahanan tubuh sendiri menutupi sesuatu yang meradang, namanya omentum. Nah biasanya kalau sudah lebih dari 1 hari itu, omentum itu akan menutup sehingga dia tidak bocor, tidak pecah ya. Nah pada saat anak ini datang ke masuk rumah sakit sudah 3 hari ya, ini sudah lewat akut awalnya ya, jadi sudah kemungkinan sudah ada penutupan itu, kemungkinan juga pada pemeriksaan fisik ada
apa nama depan muskuler itu apa ya, bahasa awamnya itu ada peradangan di perut ya, keras perutnya, tapi masih terlalu kancir di daerah perut kanan bawah, di daerah usus buntu itu. Jadi pada waktu kita mengonsultasi ternyata kita bisa menelurusin itu COVID ya, ternyata COVID. Jadi rencananya kemarin itu mau dibangun laporan COVID. Tim Liputan Sumsel ABTV melaporkan.